Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat Bu. Jadi ini yang pertama kalinya Ibu masuk di kelas ini, ya kan? Ya, Ibu Bu. sudah pernah masuk di beberapa kelas sebelumnya. Cuman ini pertama kalinya Ibu masuk di kelas ini. Kelas ini sudah ada yang kenal dengan Ibu? Belum Bu. Oke, perkenalkan, nama Ibu Nursyarafo Fitmolidia. Bisa dipanggil Ibu Ara. Jadi anak-anak, siapa wali kelasnya? Ibu Rugaya Ibu. Oh, Ibu Rugaya. Ibu Rugaya sudah cerita kalau ada mata pelajaran BK? Belum Ibu. Belum. Jadi kan ini ada jadwal baru kan, jadi mulai hari ini sampai 1 semester ke depan Ibu akan mengisi jadwal Oh iya mata Bu. pelajaran BK. Karena Ibu baru masuk hari ini, jadi mungkin Ibu akan absen satu-satu sambil kita kenalan juga. Tadi kan Ibu sudah tahu, Ibu sudah kasih namanya Ibu, sudah memberitahukan namanya Ibu, jadi Ibu mau tahu namanya kalian masing-masing. Nanti yang Ibu sebutkan namanya silakan berdiri jawab aja. Oke? Baik Ibu. Oke anak-anak, jadi di sini Ibu akan absen dulu. Ya. Mulai dari absen. Adia. Hadir Ibu. Zaitun. Hadir. Selanjutnya Bagas. Hadir Ibu. Andri. Hadir. Lutfi ya. Hadir Ibu. Oh yang oke. Ini yang hadir cuma segini ya. Iya Ibu. Kenapa? Masih di kampung. Tadi Rambo sudah hadir. Masih di kampung. Yang lain masih di kampung. Iya Ibu. Oke. Ibu langsung masuk. Kalian sudah terima mind mapping dari Ibu yang Ibu kirim sama Ibu Rugaya? Ibu Rugaya bilang dikirim ke grup WhatsApp. Sudah diterima semuanya? Sudah Ibu. Oh sudah. Sudah dilihat? Iya Ibu sudah. Oke, kalau gitu silakan buka. Kan ada laptop depannya masing-masing kan? Ya silakan buka. Buka di laptop. Baik Ibu. Di sini sudah tahu tidak apa itu bimbingan konseling? Belum Ibu. Belum. Oke. Jadi di sini belum ada yang tahu kan apa itu bimbingan konseling? Iya Bu. Jadi dijelaskan sedikit, bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Ada yang tahu konseling itu apa? Tidak. Kenapa tidak tahu? Hairunisa tahu? Tidak Ibu. Tidak. Jadi konseling itu adalah klien dari seorang konselor. Ibu, nama lainnya Ibu selain guru BK adalah konselor. Jadi kalau ada siswa-siswa yang datang kepada Ibu untuk menceritakan masalahnya, itu disebut konseling. Seperti itu. Oh iya Ibu. Oke, jadi sudah ada yang pernah ikut sesi konseling di kelas ini? Belum Ibu. Belum. Bagus ya. Berarti di sini jarang ada yang terlambat ya? Iya Ibu. Bagus. Oke, kita lanjut ke tadi bimbingan konseling sudah paham semua kan apa itu bimbingan konseling? Iya Ibu sudah. Jadi silahkan buka laptopnya, terus lihat mind mappingnya masing-masing. Baik Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Ya. Dalam mind mapping itu, Ibu menjelaskan beberapa hal tentang seks bebas, bahaya seks bebas dan bagaimana cara menghindarinya. Di sini ada yang bisa jelaskan apa itu seks bebas? Kenapa diam? Tidak Ibu. Oh, tidak ada yang tahu apa itu seks bebas? Tidak ada. Oke, jelaskan sedikit ya. Oke, jadi di sini belum ada yang tahu istilah seks bebas itu apa kan? Belum. Oke.
Istilah seks bebas itu banyak kita jumpai di kehidupan modern. Di zaman sekarang ini, selain seks bebas itu sebenarnya dilarang, itu juga dilarang dalam perintah agama. Cuman yang ingin kita bahas adalah bukan bagian perintah agamanya, tapi bagian kerugian yang kita dapat apabila melakukan seks bebas di kehidupan nyata. Seperti itu. Seks bebas adalah perilaku seksual di luar nikah yang dilakukan oleh dua sepasang kekasih. Jadi mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, yang harusnya dilakukan oleh suami istri mereka lakukan, padahal mereka belum menjadi pasangan suami istri. Seperti itu. Banyak hal yang seks bebas tidak langsung terjadi, tapi ada beberapa hal yang akan menggiring kita ke sana. Seperti itu. Sampai di sini paham apa itu seks bebas? Tidak. Paham Ibu. Rafa belum paham? Belum. Oke, Rafa. Seks bebas itu contoh kecil seks bebas itu orang pacaran. Rafa pernah lihat orang pacaran? Oh, belum pernah? Oh, bagus. Berarti Rafa terlindungi dari dunia-dunia yang tidak baik. Bagus. Rafa jangan lihat orang pacaran. Jadi teman-teman sudah mengerti kan apa itu seks bebas? Punya contoh kecil tentang seks bebas? Tidak ada. Ibu kasih contoh kecil seks bebas itu sebenarnya bukan contoh kecil. Ini akan merujuk ke seks bebas kalau tidak dikontrol secara sehat, yaitu pacaran. Di sini sama suku pacaran. Oke, Ibu tidak akan lanjut tanya karena jawabannya nanti Ibu tidak lanjut. Kita berhenti sampai di situ saja. Nah, kadang orang itu kalau pacaran, yang Ibu tahu dan yang teman-teman Ibu ceritakan, itu keinginan bersentuhannya itu meningkat. Seperti itu. Karena dengan dalih saling menyayangi. Iya. Lalu aku bentangan ya. Nah, ini sebenarnya tidak bisa disebut seks bebas. Cuma hal kecil ini yang akan menjurus kita ke seks bebas itu. Seperti itu. Nah, nanti awalnya memang baku pentangan, nyaman baku pentangan, lama itu mulai kayak dekat-dekatan dulu, dekat-dekat, bonceng, tangannya jalan, terutama yang cewek ini biasa gitu. Nah, ngerti kan maksudnya? Kenapa ketawa-ketawa? Betul. Betul Ibu. Ngaku ya, apa? Nah, dari situ akhirnya kan tangannya mulai begini. Itu otomatis jadi berpelukan. Nah, selesai di atas motor, seiring berjalannya waktu makin nyaman dirasa, makin nyaman. Kira-kira apa? Berpelukan. Makin nyaman dirasa berpelukan, makin nyaman. Jadi Berzina. belum sampai, masih jauh. Ada satu step dulu baru ke sana. Nyaman dirasa berpelukan, jadi ciuman. Yang awalnya cuma jidat, pipi, tapi lama-lama ke gitu. Ini sesuatu yang sederhana, sebenarnya bukan sederhana sih, cuman kalau di keluarga Ibu ini hal yang sangat pelanggaran sekali. Cuman Ibu tidak tahu di keluarga kalian. Nah, nanti kalau sudah ciuman, baru deh pelan-pelan makin enak dirasa, makin enak. Itu pikirannya itu buyar. Kayak yang penting enak dulu lah. Yang penting enak dulu, enak sampai akhirnya terjadilah seks bebas. Jadi orang tidak bisa langsung seks bebas, itu ada step-step sederhananya. Seperti itu. Oke, Mat. Mungkin di sini
kayak cuma kenapa kak ibu cuma kucing juga, cuma kulo juga, cuma juga. Iya memang cuma itu. Cuman akibat dari seks bebas gitu ya, dampaknya itu banyak sekali, dan ada penyakit yang disebabkan oleh seks bebas. Dan tahu tidak, penyakitnya itu sampai sekarang belum ada obatnya. Itu yang bahaya, dampak paling besar, dampak bahaya dari seks bebas. Ada yang tahu apa nama penyakitnya? Oh bukan, bukan corona, itu penyakit yang menyerang paru-paru. Kalau penyakit ini dia menyerang area kelamin. Ya, ada yang tahu? Oke, nama penyakitnya HIV/AIDS. HIV/AIDS. Ada yang pernah dengar nama penyakit HIV/AIDS? Tidak. Ya pernah, oke. HIV. HIV/AIDS. HIV itu nama virusnya, AIDS itu nama penyakitnya. HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani atau cairan vagina. Air mani dan cairan vagina. Otomatis yang kena penyakit ini rata-rata orang yang sering melakukan seks bebas. Bukan cuma seks bebas dengan pacaran, tapi habis ini di sini, main lagi di sini, main lagi di sini, main lagi di sini. Ini semua menyebabkan penyakit yang berbahaya. Sepengetahuan ibu, HIV ini yaitu virus yang menyerang sel darah putih. Ada yang tahu apa itu sel darah putih? Dan fungsi sel darah putih dalam tubuhnya kita? Tidak tahu? Oke. Sel darah putih itu gunanya melindungi sistem-sistem dalam tubuh. Kan kalau sel darah merah mengantar oksigen ke seluruh tubuh, kan? Mengantar oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan sel darah putih itu melindungi tubuhnya kita dari virus-virus yang ingin menyerang. Misalnya begini, kalau kita punya sel darah putih yang kuat, imun yang kuat, virus flu yang mau masuk itu, ibu jelaskan secara sederhana, dia tidak akan bisa serang kita karena sel darah putihnya kita kuat. Nah, sedangkan HIV ini adalah virus yang menyerang sel darah putih tersebut. Oke, kalau teman-teman cari di Google, mungkin di situ akan muncul sekitar lebih dari 150.000 kasus per tahun. Dia menular melalui kontak seksual. Dan perawatan dapat membantu, namun penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Bagaimana itu kira-kira kalau tidak dapat disembuhkan? Mati dong. Mati kan? Dia mungkin akan bertahan hidup, cuman gejala-gejala yang dialami itu lumayan parah. Nah, selain HIV/AIDS itu penyakit yang paling memungkinkan jika melakukan seks bebas. Masih ada penyakit lain. Salah satunya itu chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada pria yang terjangkit chlamydia biasanya akan muncul gejala yang berupa peradangan pada saluran kencing. Ini juga disebabkan oleh seks bebas. Jadi bukan cuma perempuan ya, laki juga. Demam, keluarnya cairan dari penis, rasa sakit atau rasa berat pada kantong buah zakar. Seperti itu. Sedangkan pada wanita, infeksi chlamydia ditandai dengan infeksi saluran kemih atau serviks, infeksi di rahim, iritasi dan keluarnya cairan yang tidak biasa dari vagina. Dan ini kayaknya akan menimbulkan rasa sakit ketika dia keluar. Sakit perut bagian bawah dan terjadinya pendarahan di luar menstruasi. Kira-kira. Oke, memang kayak siapa yang bilang seks itu tidak enak? Ya kan? Pasti sesuatu yang enak. Cuman dampaknya pada tubuh kita, ya seperti itu tadi, akan banyak penyakit-penyakit kelamin yang timbul. Ini baru gue ibu sebutkan, baru chlamydia dengan HIV/AIDS. Tapi gejalanya, rasa sakitnya itu banyak sekali. Itu tadi mengenai penyakitnya ya, penyakitnya. Sekarang ibu membahas masa depannya.
Kira-kira hasil dari seks bebas itu apa? Hasil dari seks itu apa? Hamil ibu. Hamil kan. Ini kelas berapa? Kelas 11 ya? Iya ibu. Masuk di akal tidak anak kelas 11 hamil? Nah kita masih sekolah. Tidak masuk di akal kan, kenapa? Karena masih mau sekolah seperti itu. Dan menurut ibu, untuk seks bebas ini lebih banyak merugikan kaum wanita dibanding laki-laki. Nah, laki-laki kalau mau lakukan itu ya sudah, tidak ada dampaknya, tidak mau hamil. Kalau mau lanjut sekolah ya sekolah ulang. Nah sedangkan perempuan kalau sudah hamil tidak mungkin ke sekolah, mau lanjut sekolah lagi, ya kan? Iya ibu. Seperti itu juga. Ya paling ujung-ujungnya walaupun mau kasih tamat SMA, ya itu yang ujian cadangan itu dengan ijazah yang ujiannya ibu lupa itu ujian apa, cuma yang ujiannya ujian cadangan. Mau kerja di mana kira-kira? Iya kan? Iya ibu. Dan juga di luar itu akan bikin malu orang tua lah. Coba bayangkan nih, orang tua sudah capek-capek kerja, pergi pagi pulang sore, kalian minta beli sepatu, gas, minta beli tas, langsung dibelikan. Uang belanja yang mahal, bukan uang belanja yang mahal, uang belanja yang 20.000 satu hari. Bayangkan 20.000 satu hari. 20.000 satu hari. Coba itu kali 20.000 kali satu bulan 30 hari. Coba kali. Berapa kira-kira uang yang orang tua kalian habiskan cuma untuk belanja kalian di sekolah, terus pergaulan kalian cuma itu. Seks bebas, seperti itu. Belum lagi malu. Dan yang setahu ibu, kalian kelas 11 kan? Rata-rata kelas 11 itu umurnya 16 sampai 17 tahun. Nah itu sistem reproduksi kalian itu belum sempurna. Memang kalian sudah halangan, sudah menstruasi dan sudah siap untuk dibuahi, tapi organ reproduksinya itu belum sempurna kalau harus dibuahi. Dia siap, organ reproduksi siap dibuahi ketika umur 19 belum, 20 tahun ke atas. Itu baru siap dibuahi, siap melakukan hubungan seks. Masih di bawah itu belum siap. Karena belum sempurna organ reproduksinya. Rahimnya belum kuat untuk batahan janin di dalam. Seperti itu. Jadi kalau kalian hamil di umur segitu karena seks bebas, otomatis akan terjadi sesuatu dengan organ reproduksinya kalian. Apalagi kalau mainnya bukan dengan satu orang, kalau mainnya ganti-ganti, sperma siapa semua sudah di dalam itu, ya kan? Tadi yang kita bahaskan tentang organ reproduksinya itu dalam tubuh, bukan kesehatan dalam tubuh. Sekarang ibu beralih lagi ke kesehatan psikisnya. Anak berumur 16-17 tahun, kisaran 16 sampai 17 tahun, itu secara psikis, secara mental dia belum stabil untuk jadi seorang ibu. Jangankan ibu, untuk jadi seorang istri. Coba pikir anak umur 6, itu menurut ibu 16-17 itu masih remaja. Bagaimana mungkin remaja mampu mendidik anak-anak? Iya kan? Iya bu. Pikirannya saja masih labil. Oke. Sekali lagi ini dampak dari seks bebas. Ini dampak dari seks bebas, hamil, jadi ibu, jadi ayah. Pernikahan itu bukan sesuatu yang main-main, apalagi sesuatu yang menikah karena hal-hal seperti itu. Di saat mental kalian, psikis kalian belum siap jadi ibu, belum siap jadi istri, belum siap jadi suami, belum siap jadi ayah. Akhirnya banyak perceraian. Anaknya mau dibawa kemana?
lancar. Kalau ntar anaknya gara-gara hasil dari seks bebas itu seperti itu, kadang-kadang apa kan secara mental dia belum mampu jadi seorang istri. Bagaimana itu merawat anak, bagaimana itu mengayomi seorang istri, mengayomi suami, memberi kenyamanan kepada suami. Jadi akhirnya nanti kayak tumpang tindih begitu. Yang harusnya dia masih bermain, masih kesana kemari, istilahnya masih papa joka. Dia sudah jadi ibu, sudah jadi suami, sudah jadi istri, sudah jadi ayah. Dia masuk di akal. Ini sekali lagi ini dampak seks bebas. Ibu sini pernah ada nonton anak kecil menangis karena sering memarah mamanya? Pernah? Pernah ibu. Pernah? Iya Oh, pernah. pernah. Nah itu pernah. Waktu itu anak bilang gini, Ma jangan terlalu marah-marah saya. Kira-kira kenapa ibu marah-marah? Itu karena psikisnya terganggu, dia capek, mentalnya belum siap jadi ibu, makanya dia marah-marah. Mungkin umur ibunya itu sekitar 30 tahun, bayangkan ya, umur perempuan 30 tahun tuh belum bisa mengatur mentalnya supaya tidak marah dengan anak kecil, apalagi kalian yang masih 16 dan 17 tahun. Itu tidak mungkin jadi ibu. Bukan tidak mungkin, mentalnya belum. Jangan istri saja. Oh Tuhan, beli sepatu masih minta dari orang tua. Mau jadi ibu, jadi ayah. Pikirlah, ini yang ibu jelasin dampak seks bebas, mulai dari penyakit yang akan timbul, organ-organ dalam tubuhnya kalian yang mungkin akan rusak, yang belum siap, tapi sudah harus karena kenikmatan sesaat, jadi rusak, sakit. Belum psikisnya kalian belum siap. Sekolah itu enak. Kalau kalian berpikir, langsung malas sekolah, Bu Yesus langsung cium. Tidak, nah sekolah itu enak dan laki-laki. Ini perempuan yang sering dibutakan hal itu perempuan. Laki-laki itu bukan cuma mereka. Banyak laki-laki, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Itu. Mengerti nih sampai di sini? Mengerti Bu. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Bagas. Mau tanya apa Bagas? Begini Bu. Kan kalau pakai pengaman bisa apa? Teh hamil. Iya, memang tidak hamil. Memang. Cuman itu tadi kan ada penyakit yang akan timbul. Ya kan? Seperti HIV AIDS. Nah, itu akan banyak. Oke lah, kita tidak bahas hamil ini. Tapi tapi akan banyak penyakit yang ditimbulkan dari seks bebas ini, seperti HIV AIDS tadi yang ibu jelaskan. Itu penyakit tidak bisa sampai sekarang belum ada obatnya. Karena virus itu menyerang sel darah putih. Fungsi sel darah putih itu melindungi tubuh kita dari virus-virus yang akan menyerang. Tuh. Dan juga yang ibu bilang tadi, anggaplah Bagas begitu tuh. Kayak ini pertanyaannya Bagas. Ibu tidak menyudutkan Bagas. Perempuannya belum siap secara organnya belum siap untuk dibuat, rahimnya belum siap. Ibu sudah bilang kapan organ reproduksi itu organ reproduksi wanita itu siap dibuahi, yaitu sekitar umur 20-an ke atas. Jadi kalau masih SMA, ya itu tadi takutnya akan ada penyakit-penyakit yang muncul di masa depan. Mungkin belum sekarang, mungkin di masa depan akan muncul seperti itu. Oke, jadi ada yang bisa ambil kesimpulan dari apa yang ibu jelaskan tadi? Saya Bu. Yang Marinisa silakan. Jadi menurut saya Bu, dampak seks bebas itu ada banyak. Seperti penyakit yang ditimbulkan, Terus organ reproduksi yang rusak, oke. terus pokoknya banyak Ibu dampak buruk yang timbul Ibu. Oke, bagus. Oke. Jadi dari kesimpulan Harusa tadi, ibu ambil
aku ambil kesimpulan kalau kalian semua sudah mengerti ya bahaya seks bebas. Nah, jadi ibu harap kalian lebih bijak lagi dalam melakukan hal ini, dalam melakukan seks bebas, oke? Itu hak kalian mau melakukannya atau tidak, silahkan. Tapi seperti yang sudah ibu jelaskan tadi dan dampak-dampak buruknya, ibu harap kalian mampu dengan bijak memutuskan hal seperti ini di pergaulan kalian yang sekarang. Dan berhubung waktunya kita sudah habis, ibu berterima kasih banyak karena sudah mau memperhatikan ibu dari awal sampai akhir, dan ibu berterima kasih banyak atas antusias kalian. Ini kelas paling the best yang pernah ibu masuki karena kalian antusias sekali. Mungkin minggu depan ibu akan bahas tema lain lagi yang lebih keren lagi, bukan lebih keren, lebih realistis lagi, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari ibu. Sehat-sehat semua, jaga kesehatan, terutama ini kan lagi COVID, jangan lupa pakai masker dan terlalu berdekatan. Kan ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan. wabarakatuh.